atas nama negara dan bangsa Indonesia bahwa saudara dipilih, saudara adalah pelayan rakyat. Sejak dilantik 20 Februari 2025 lalu oleh Presiden Prabowo Subianto tepat 1 tahun, sebuah amanah besar diletakkan di pundak Bapak Samaun Dahlan SOS MAP dan Bapak Dr. Andus Donatus Nimbit Kendik MT. Datang dengan visi besar Fak-Fak Membara yang meneruskan jalan perubahan untuk Kabupaten Fak-Fak yang lebih baik dengan diwujudkan visi terwujudnya Kabupaten Fak-Fak yang mandiri, sejahtera, aman, dan berdaya saing berlandaskan keberagaman. Dengan 6 misi utama sesuai dengan RPJ MD Kabupaten Fak-Fak tahun 2025-2029 dirancang sebagai penuntun arah kebijakan pembangunan daerah, yakni mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis, mendorong kemandirian ekonomi melalui optimalisasi sumber daya alam dan penciptaan iklim investasi yang sehat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat, mengembangkan infrastruktur berbasis lingkungan, serta memperkuat sistem mitigasi bencana, melestarikan adat dan budaya sebagai kekuatan identitas lokal Fak-Fak, menumbuhkan kondisi sosial yang aman, harmonis, dan dinamis. Dengan 9 program strategis, 9 program unggulan, serta 32 program kerja prioritas yang telah diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan nasional. Bupati Fak-Fak Samaun Dahlan pada tahun pertama kepemimpinannya di Kabupaten Fak-Fak berpusat pada 4 pilar utama, yaitu penguatan tata kelola pemerintahan dan birokrasi. Beliau memprioritaskan pembenahan internal pemerintahan sebagai mesin penggerak pembangunan yang berfokusnya pada transformasi mental ASN, mengubah paradigma dari aparat yang dilayani menjadi melayani. Peningkatan disiplin yang menekankan efisiensi kerja agar pelayanan publik ke masyarakat bahkan hingga tingkat distrik dan kampung menjadi lebih cepat dan transparan. Hal ini dibuktikan dengan penggunaan aplikasi absensi online yang bertujuan memantau kehadiran, meningkatkan disiplin, akuntabilitas, dan efisiensi kinerja ASN melalui pencatatan kehadiran berbasis smartphone. Dan juga dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, Bupati Fak-Fak menginstruksikan penguatan fungsi kehumasan serta diseminasi informasi pemerintah daerah. Langkah strategis ini menempatkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Fak-Fak sebagai pengelola utama yang bertanggung jawab dalam mengintegrasikan arus informasi pembangunan. Melalui transformasi digital ini, pemerintah daerah berupaya memperpendek jarak komunikasi dengan masyarakat, memastikan setiap program kerja tersampaikan secara tepat dan akurat, dan menyediakan ruang bagi publik untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan, serta mendukung visi misi pembangunan Kabupaten Fak-Fak ke arah yang lebih modern dan informatif. Hal ini dibuktikan dengan pencapaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SPBE Pemerintah Kabupaten Fak-Fak pada tahun 2025 melesat naik di 2,29%. Angka ini ditandai dengan peningkatan kategori yang cukup baik yang didorong oleh optimalisasi layanan digital, reformasi birokrasi, dan transformasi menuju 6 dimensi pemerintahan digital yang lebih transparan, efektif, dan efisien dalam pelayanan publik. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui kesehatan dan pendidikan. Pemerintah Kabupaten Fak-Fak menorehkan sejarah dalam pelayanan publik di bawah kepemimpinan Bupati Fak-Fak Samaun Dahlan dan Wakil Bupati Donatus Nimbit Kendik resmi meluncurkan program Fak-Fak Sehat sebagai bagian dari 32 program Fak-Fak Membara yang mencakup pemeriksaan kesehatan gratis dan makan gratis bagi 2 orang pendamping pasien rawat inap di RSUD Fak-Fak dan seluruh puskesmas. Tujuan utama program kesehatan gratis di Fak-Fak adalah mengakses layanan kesehatan secara gratis, tanpa biaya hanya dengan bermodalkan KTP Fak-Fak, bahkan tanpa BPJS. Dan untuk meringankan beban ekonomi, program ini juga menyediakan makanan gratis bagi pendamping pasien, guna membantu meringankan beban finansial keluarga. Ini merupakan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan masyarakat yang lebih sehat, produktif, dan sejahtera. Terhitung sejak April 2025, diluncurkan penerima manfaat program Fak-Fak Sehat untuk pelayanan kesehatan gratis telah mencapai 19.784 jiwa. Dan juga untuk pelayanan makan gratis telah mencapai 34.560 penerima manfaat. Program ini diluncurkan tidak luput dari perhatian nasional, di mana Kabupaten Fak-Fak melalui kepemimpinan Bupati Samaun Dahlan dan Wakil Bupati Donatus Nimbit Kendik menghadirkan terobosan kesehatan publik yang melampaui standar layanan daerah. Inisiatif ini menegaskan Fak-Fak sebagai pionir pelayanan kesehatan daerah berbasis solidaritas, memastikan setiap warga Kota Pala memperoleh perlakuan manusiawi dan akses medis setara tanpa beban biaya.
Dengan adanya program ini, mengantarkan pemerintah Kabupaten Fakfak berhasil meraih penghargaan kategori Best Health Innovation Government Program dalam ajang CNN Indonesia Awards 2025. Penghargaan diberikan langsung kepada Bupati Fakfak Samaun Dahlan berkat terobosan layanan kesehatan publik yang dihadirkan pemerintah Kabupaten Fakfak yang dinilai telah memberikan kontribusi dan dampak nyata dalam memajukan Indonesia agar dapat menjadi contoh serta inspirasi bagi pihak lain. Pada sektor pendidikan, pemerintah Kabupaten Fakfak mengambil langkah besar dalam memajukan dunia pendidikan di Kabupaten Fakfak. Bupati Fakfak Samaun Dahlan secara resmi meluncurkan program Fakfak Cerdas, sebuah gerakan komprehensif yang dirancang untuk memastikan setiap anak di Kabupaten Fakfak mendapatkan hak pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan. Pilar utama program Fakfak Cerdas, yaitu pemberian seragam sekolah gratis dari tingkat SD, SMP, hingga SMA, dan biaya sumbangan pembinaan pendidikan atau SPP untuk peserta didik baru, pemberian bantuan beasiswa bagi seluruh mahasiswa asal Fakfak mulai dari jenjang pendidikan S1, S2, hingga jenjang doktoral, S3. Di bawah kepemimpinan Bupati Samaun Dahlan dan Wakil Bupati Donatus Nimbit Kendek, komitmen untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Fakfak terus dibuktikan secara nyata. Melalui program unggulan Fakfak Cerdas, pemerintah daerah hadir langsung untuk meringankan beban ekonomi orang tua murid. Hingga saat ini, program ini telah menyalurkan lebih dari 5.578 penerima manfaat bantuan seragam sekolah gratis, pembebasan biaya SPP sebanyak 2.310 penerima, bantuan beasiswa kepada 1.500 mahasiswa yang menempuh pendidikan di dalam dan di luar Fakfak, dan bantuan biaya sewa asrama mahasiswa dan biaya operasional asrama sebanyak 25 asrama di beberapa kota studi. Selain itu, pemerintah Kabupaten Fakfak juga resmi menjalin kerja sama strategis dengan Universitas Gadjah Mada guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan percepatan pembangunan daerah. Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan EMOU oleh Bupati Fakfak Samaun Dahlan bersama jajaran pimpinan UGM di Yogyakarta. Fokus utama dalam kesepakatan tersebut salah satunya memberikan akses bagi putra-putri asli Fakfak untuk menempuh studi di UGM melalui jalur kerja sama khusus. Untuk mendukung program Fakfak Cerdas di Kabupaten Fakfak, pemerintah menggelontorkan anggaran sebesar 21 miliar lebih. Langkah ini bukan sekadar bantuan fisik, melainkan bentuk investasi jangka panjang agar setiap anak di Fakfak memiliki kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan dengan layak dan penuh percaya diri. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pemerintah Kabupaten Fakfak di bawah kepemimpinan Bupati Samaun Dahlan dan Wakil Bupati Donatus Nimbit Kendek terus memacu percepatan pembangunan infrastruktur dasar sebagai prioritas utama dalam mewujudkan visi Fakfak Membara. Fokus utama pemerintah saat ini tertuju pada dua sektor krusial, perbaikan kualitas hunian masyarakat melalui program Aladin dan peningkatan konektivitas jalan melalui program Fakfak Cepat. Program Aladin merupakan salah satu inisiatif unggulan yang diperjuangkan dan telah ditetapkan sebagai bagian dari visi misi pemerintah daerah Kabupaten Fakfak. Program Aladin, atap, lantai, dan dinding hadir sebagai solusi konkret pemerintah daerah dalam menekan angka rumah tidak layak huni di Fakfak. Pada tahun anggaran 2025, program ini telah berhasil merealisasikan renovasi bagi 143 unit rumah warga yang bersumber dari APBD dan 500 unit rumah bersumber dari APBN yang tersebar di 15 distrik dan 76 kampung. Di tahun 2026, melalui kolaborasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, pemerintah Kabupaten Fakfak menargetkan pembangunan 1.100 unit rumah layak huni. Upaya ini merupakan bentuk sinkronisasi antara kebijakan pusat dalam program 3 juta rumah dengan inisiatif lokal program Aladin guna memastikan hunian yang layak bagi masyarakat Fakfak. Selain itu, perluasan konektivitas lewat Fakfak Cepat sejalan dengan pembenahan hunian, sektor infrastruktur jalan juga mengalami akselerasi melalui skema Fakfak Cepat. Pemerintah Kabupaten Fakfak menetapkan sejumlah proyek strategis pada tahun anggaran 2025. Proyek tersebut mencakup pengerjaan long segmen yang meliputi pengerasan serta pengaspalan jalan pada ruas Jalan Kayuni Teluk Patipi sepanjang 30,376 km dan Sangramweri sepanjang 19 km.
Proyek ini ditargetkan rampung pada tahun 2026 guna meningkatkan aksesibilitas transportasi dari wilayah perkampungan ke pusat kota melalui infrastruktur yang berkualitas. Langkah ini diharapkan mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan sejalan dengan visi pemerintah Kabupaten Fakfak dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meningkatkan kemandirian ekonomi untuk menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Fakfak terus memacu transformasi ekonomi daerah melalui penguatan sektor-sektor unggulan berbasis potensi lokal, diantaranya pada sektor perkebunan. Bupati Fakfak Samaun Dahlan menginisiasi kerjasama strategis dengan investor asal Korea Selatan untuk mengembangkan agroindustri di distrik Bombray dan Tomaga. Langkah ini bertujuan mengoptimalkan potensi agraria daerah sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi lokal dengan ketersediaan lahan mencapai 50.000 hektar yang potensial untuk budidaya jagung, tebu, dan kelapa sawit. Proyek ini diproyeksikan menjadi pusat pertanian terpadu serta motor penggerak ekonomi baru di Papua Barat. Investasi ini pun mendapat dukungan penuh dari lapisan masyarakat adat sehingga tercipta keterbukaan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat. Selain itu, sebagai daerah penghasil pala terbaik di tanah Papua, pemerintah Kabupaten Fakfak melalui program Pala Unggul menggenjot produktivitas sektor perkebunan. Dengan program Gerakan Tanam Kebun, Gertak telah dilakukan perluasan lahan budidaya seluas 303,75 hektar. Program ini menjangkau hampir 15 distrik, 20 kampung, dan 32 kelompok tani yang melibatkan sedikitnya 445 petani asli Fakfak yang terdata dalam skema calon petani. Calon lahan guna menjamin kualitas hasil panen. Langkah strategis ini membuahkan hasil yang impresif pada angka produksi tahunan. Data terbaru menunjukkan produksi di tahun 2020 4.630, 1,9 ton, dan pada tahun 2025 di 1.857,85 ton, naik sebesar 226,76 ton atau sebesar 13,79%. Sejak dilaunching 8 bulan lalu, penerimaan pendapatan asli daerah pada pala telah mencapai 640 juta rupiah. Peningkatan ini diharapkan tidak hanya memperkuat posisi Fakfak sebagai produsen utama, tapi juga memberikan nilai tambah ekonomi langsung bagi kesejahteraan para petani lokal di Kabupaten Fakfak. Dan untuk perkuat komoditas unggulan daerah, di tahun 2025 pemerintah menggelontorkan anggaran sebesar 4 miliar lebih untuk perkuat hilirisasi pala di Fakfak. Pada sektor keparawisataan dan ekonomi kreatif di bawah kepemimpinan Bupati Samaun Dahlan terus menunjukkan komitmen nyata dalam memajukan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai bagian dari langkah strategis daerah. Pemerintah Kabupaten Fakfak di tahun 2025 telah melakukan rehabilitasi serta pembangunan sarana dan prasarana penunjang di sejumlah daya tarik wisata unggulan, diantaranya pembangunan 12 unit gazebo yang tersebar di 4 lokasi, yakni Kampung Warbamawindi, Werpigan, Kampung Gar, dan Pulau Bonyom, sebagai tempat peristirahatan yang nyaman bagi pengunjung. Pembangunan 1 unit rumah singgah berukuran 7 x 5 meter di Pulau Bonyom, serta pembangunan 2 unit toilet standar pariwisata berukuran 4 x 3 meter yang berlokasi di Kampung Wambar dan Kampung Warbamawindi. Tak hanya fokus pada infrastruktur, pemerintah Kabupaten Fakfak terus mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah melalui berbagai program strategis, salah satunya melalui gelaran Festival Pesona Kota Pala di tahun 2025. Ajang promosi pariwisata ini sukses menyedot perhatian 6.000 pengunjung selama 3 hari pelaksanaannya. Selain mendongkrak kunjungan wisata, festival ini menjadi ruang kolaborasi bagi 22 pelaku ekonomi kreatif UMKM dari 15 distrik yang berhasil memasarkan 220 produk dengan total penjualan mencapai Rp188.352.000. Pada sektor UMKM, sejumlah langkah konkret telah direalisasikan di sektor UMKM. Salah satu gebrakan utamanya adalah percepatan legalitas usaha melalui penyerahan nomor induk berusaha NIB kepada 375 pelaku usaha orang asli Papua. Langkah strategis ini memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha lokal sekaligus membuka pintu akses terhadap berbagai program bantuan dan permodalan dari pemerintah. Tak hanya legalitas, penguatan kapasitas produksi juga dilakukan melalui pendistribusian bantuan peralatan kerja bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, serta industri kecil menengah. Melestarikan adat dan budaya, serta menumbuhkan kondisi sosial yang aman dan dinamis.
Pemerintah Kabupaten Fakfak menegaskan komitmennya untuk menempatkan pelestarian adat dan budaya sebagai garda terdepan dalam menjalankan roda pemerintahan. Langkah ini sebagai strategi jitu dalam menciptakan kondisi sosial yang aman, damai, dan dinamis bagi seluruh masyarakat. Dengan falsafah satu tungku tiga batu terus diperkuat sebagai instrumen resolusi yang efektif untuk menjaga setiap dinamika sosial yang terjadi. Sepanjang tahun 2025, pemerintah Kabupaten Fakfak secara konsisten menggulirkan serangkaian program strategis yang berfokus pada penguatan akar adat dan pelestarian budaya lokal sebagai pilar utama pembangunan daerah. Di antaranya, pelatihan kriya pembuatan tomang sebagai warisan leluhur yang bertujuan untuk menjembatani kesenjangan keterampilan antara generasi serta sebagai simbol harga diri dan identitas masyarakat Fakfak. Pergelaran lomba desain batik khas Fakfak yang diinisiasi oleh Ketua Dekranasda Kabupaten Fakfak yang bertujuan untuk menggali potensi kreatif masyarakat sekaligus memperkuat identitas budaya melalui motif wastra atau kain tradisional. Strategis ini untuk menciptakan ikon baru yang merepresentasikan kekayaan alam dan filosofi hidup masyarakat Fakfak. Peningkatan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesenian tradisional. Pembinaan ini menjadi penting untuk mengingat peranannya sebagai media pewarisan nilai, penguatan identitas budaya lokal, serta sarana mempererat persatuan masyarakat Fakfak yang majemuk. Selain itu, penguatan peran lembaga adat serta struktur petuanan terus ditingkatkan secara sistematis. Langkah ini diwujudkan melalui penyaluran bantuan hibah yang ditujukan untuk mendukung operasional dan pelaksanaan prosesi adat. Dukungan finansial ini merupakan bentuk pengakuan nyata pemerintah terhadap eksistensi para raja dan perangkat adat dalam menjaga harmoni sosial, sekaligus memastikan bahwa tatanan adat tetap kokoh berdiri sebagai mitra strategis pemerintah dalam meredam potensi konflik dan mempererat persatuan masyarakat. Pada bidang keagamaan, difokuskan pada pembangunan dan rehabilitasi fisik rumah ibadah seperti masjid, gereja, dan juga penyaluran insentif kepada para pemuka agama dan pengajar keagamaan, serta kegiatan hari besar keagamaan yang menjadi ajang pemersatu masyarakat. Di bidang kesejahteraan sosial juga menjadi perhatian pemerintah, yakni penyaluran kepada yayasan sosial, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga swadaya masyarakat serta individu. Selain itu, perhatian juga pada organisasi kepemudaan yang difokuskan pada bidang olahragawan sesuai dengan 32 program Fakfak Membara, yakni olahraga YES. Langkah ini diambil untuk memberikan ruang seluas-luasnya bagi generasi muda dalam mengekspresikan kreativitasnya. Pada tahun 2025, penyaluran seluruh bantuan hibah pemerintah Kabupaten Fakfak menggelontorkan anggaran sebesar 19 miliar lebih. Ini merupakan wujud nyata kehadiran negara di tengah masyarakat. Ketika aspek budaya dan adat terjaga melalui pelestarian, aspek spiritualitas terjaga melalui agama, aspek perut terpenuhi melalui kesejahteraan, dan aspek masa depan terjamin melalui kepemudaan, maka akan tercipta kondisi sosial yang aman dan dinamis. 1 tahun telah berlalu, di balik setiap angka pertumbuhan menjadi energi utama kami. Namun, perjalanan menuju Fakfak yang lebih baik masih membentang luas di hadapan kita. Segala capaian yang telah diraih bukanlah titik akhir, melainkan fondasi untuk lompatan yang lebih besar di tahun-tahun mendatang. Dengan semangat transparansi dan akuntabilitas, pemerintah Kabupaten Fakfak berkomitmen untuk terus menghadirkan kebijakan yang pro rakyat. Mari kita perkuat sinergi karena pembangunan sejati hanya dapat terwujud melalui kerja keras yang selaras antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat. 1 tahun telah dilewati, langkah telah dimulai. Fakfak tidak lagi berjalan, Fakfak sedang melaju, dan Fakfak makin membara, membangun bersama rakyat.